Assalamualaikum. Di bab 3 ini tentang skala dan ukuran dalam gambar. Skala. ISO DIS 5457 menentukan penggunaan kertas gambar dari seri A, yaitu A0 sampai A4. Sebuah mesin atau komponennya mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Oleh karena itu, seringkali tidak memungkinkan menggambar sebuah benda dalam kertas gambar dari ukuran tertentu, dalam ukuran sebenarnya. Untuk ini, ukuran gambar harus diperkecil jika bendanya besar dan harus diperbesar jika bendanya terlalu kecil. Pengecilan atau pembesaran gambar dilakukan dengan skala tertentu. Skala adalah perbandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari unsur yang sama dari benda. Ada 3 macam skala gambar, yaitu ukuran penuh, skala pembesaran, dan skala pengecilan. Jadi skala pembesaran. Skala pembesaran dipergunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Umpamanya jika bendanya kecil dan rumit seperti misalnya logam dari sebuah arloji, skala pembesaran harus dipergunakan di sini. Nah, ini adalah skala yang dianjurkan, 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, dan 2:1. Kemudian skala penuh. Skala penuh dipergunakan bila mana gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Skala ini dianjurkan untuk sedapat mungkin dipergunakan agar supaya dapat membayangkan benda yang sebenarnya atau untuk memudahkan pemeriksaan. Nah, skala yang dianjurkan 1:1. Kemudian skala pengecilan. Skala pengecilan dipergunakan bila mana gambarnya dibuat lebih kecil dari benda sebenarnya. Dan skala yang dianjurkan 1:2 sampai 1:10.000. Jenis ukuran. Hampir seluruh ukuran dari gambar yang diperlukan merupakan ukuran horizontal atau vertikal. Ukuran yang pertama harus dapat dibaca dari bawah gambar, sedangkan ukuran yang kedua harus dapat dibaca dari sebelah kanan gambar, seperti pada gambar ini. Ini berarti bahwa angka ukur horizontal harus terletak di atas garis ukur, dan ukuran vertikal harus terletak sebelah kiri garis ukur. Angka dan garis ukur mempunyai jarak sedikit. Di beberapa negara, semua angka ukur ditulis mendatar. Dalam hal ini, garis ukur vertikal diputus di tengah-tengah untuk penempatan angka pada gambar ini ya. Dengan demikian, semua angka dapat dibaca dari bawah kertas gambar. Cara ini tidak dipakai di negara kita. Angka-angka ukur yang tidak horizontal maupun vertikal harus ditulis seperti garis ukurnya, seperti tampak pada gambar ini ya. Sedapatnya ukuran-ukuran jangan diletakkan di daerah yang diarsir ya pada gambar ini ya, yaitu daerah antara sudut 30 derajat. Ukuran sudut ditulis seperti pada gambar ini ya. Di sini garis ukurnya berupa garis lengkung. Asas dasar yang harus dipertahankan di sini ialah bahwa garis ukur harus merupakan garis tulis. Jadi, angka harus selalu di atas garis ukur, kecuali pada gambar ini ya.
garis ukur dan garis bantu. Fungsinya menunjukkan di mana garis ukur dimulai dan berhenti. Ujung dan pangkal dari garis ukur harus menunjukkan di mana garis ukur mulai dan berhenti. Ada 3 cara untuk menunjukkan ini, yaitu dengan anak panah tertutup, garis miring, dan titik. Bagaimana gambar ini? Cara dengan garis miring seperti pada gambar ini banyak dipergunakan dalam bidang sipil dan arsitektur. Dalam bidang permesinan, cara ini tidak dipergunakan. Bentuk anak panah ditentukan oleh perbandingan panjang dan tebal sebagai 2:1 dan harus dihitamkan. Tanda titik dipakai bila mana tidak cukup tempat untuk menempatkan anak panah. Ini pada umumnya terdapat pada ukuran berantai atau pangkal ukuran beruntun, ya. Oke, bagaimana gambar ini? Toleransi ukuran. Angka ukuran tidak dapat dinyatakan dengan 100% tepat. Untuk itu diperlukan toleransi. Batas-batas ketidaktepatan ini harus dinyatakan dalam gambar juga, ya. Cara-caranya diperlihatkan pada gambar ini. Yang A, ukuran dengan toleransinya yang ditentukan dalam ISO 2768. Penyimpangan ukuran yang diizinkan pada pengerjaan dengan mesin tanpa penentuan toleransinya. Kemudian yang B ini, ukuran dengan ketentuan toleransi linier. Yang C, ukuran dengan lambang toleransi yang menentukan toleransi sesuai ISO atau garing R286, ya, sistem ISO tentang batas dan suaian pada bagian 1 umum, toleransi dan penyimpangan. Kemudian yang D ini, ukuran teoritis tepat tanpa toleransi linier yang ditentukan oleh ISO 1101 garing 1, ya. Toleransi bentuk dan posisi pada bagian 1 umum penunjukan dalam gambar. Yang akan dibahas, ya. Dalam hal ini toleransi posisi harus diterapkan pada posisi yang sebenarnya yang telah ditentukan oleh ukuran ini. Dan yang E ini, ukuran yang biasanya tanpa toleransi, dipakai hanya sebagai bahan informasi. Ini disebut dimensi referensi dan tidak menentukan operasi produksi atau pemeriksaan. Sebuah dimensi referensi diturunkan dari nilai-nilai yang tercantum dalam gambar atau gambar-gambar yang mempunyai hubungan. Cara memberi ukuran pada dimensi linier. Pada dasarnya, ukuran-ukuran linier harus diperinci oleh garis bantu, garis ukur, dan angka ukur. Seperti gambar ini, ya. Jika ruang antara garis bantu terlalu sempit untuk menempatkan anak panahnya dapat diganti dengan titik. Ya, seperti gambar ini. Dalam hal ini dianjurkan untuk membuat gambar detail yang diperbesar. Dengan demikian ukuran-ukurannya dapat diberikan dengan jelas pada gambarnya. Dalam beberapa hal, garis ukur dapat langsung ditarik antara garis gambar tanpa garis bantu. Garis gambar atau garis sumbu dapat digunakan sebagai garis bantu, tapi tidak boleh dipakai sebagai garis ukur. Untuk bagian khusus, memberi ukuran bagian yang harus dikerjakan secara khusus. Bagian-bagian seperti misalnya lubang yang dibor, lubang yang
rim, dan sebagainya diberi ukuran dengan garis petunjuk beserta ukuran dan catatannya. Garis penunjuk harus berujung anak panah yang berakhir pada titik potong antara garis sumbu dan garis gambar untuk gambar berbentuk silinder, dan berakhir pada garis gambar untuk gambar lingkaran. Garis penunjuk harus ditarik miring dan dianjurkan membuat kemiringan kira-kira 60 derajat dengan garis horizontal ya, sebagaimana gambar ini. Garis penunjuk juga dipergunakan untuk memberikan nomor bagian atau untuk memberikan keterangan tentang pengerjaan khusus dan sebagainya. Dalam hal ini garis penunjuk berakhir dengan anak panah. Jika garis penunjuk ini berakhir pada garis gambar dan berakhir dengan titik. Bagian utama. Ukuran-ukuran harus ditempatkan pada pandangan atau potongan yang memberikan bentuk benda kerja yang paling jelas. Pandangan depan pada umumnya dipilih sedemikian rupa yang menunjukkan bentuk khas atau fungsi benda, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, ukuran-ukuran harus ditempatkan sebanyak mungkin pada pandangan depan. Dan ukuran-ukuran lain yang tidak dapat ditempatkan di sini dapat ditempatkan pada pandangan-pandangan lain seperlunya. Gambar ini menunjukkan sebuah contoh di mana ukuran-ukuran lengkap dapat ditempatkan hanya pada pandangan depan saja. Ini contoh yang salah, ini contoh yang betul. Bagian yang simetris. Bagian-bagian yang digambar dengan garis sumbu yang sama, seperti gambar ini, mengandung persyaratan simetri dan ketelitian bengkel yang mengizinkan untuk pengerjaannya. Jika ketelitian bengkelnya tidak mencukupi, perlu ditambahkan toleransi simetri geometri. Lihat ISO 1101. Dengan memperhatikan proses pembuatan. Ukuran-ukuran yang berhubungan satu sama lain sedapat mungkin harus diperinci bersama. Dalam hal sebuah plans umpamanya, dianjurkan untuk menempatkan ukuran diameter lingkaran jarak dan ukuran lubang baut bersama-sama pada gambar pandangan yang menunjukkan lingkaran jaraknya ya, pada gambar ini. Dianjurkan pula untuk menempatkan ukuran-ukuran dari bagian yang dikerjakan pada proses yang sama terkumpul. Garis ukur sejajar untuk diameter. Jika terdapat beberapa garis ukur sejajar di sini ya, tiap garis ukur dapat diletakkan dengan jarak yang sama. Dengan ukuran yang terkecil harus berada paling dalam, sehingga garis-garis bantu dan ukur tidak saling berpotongan. Kemudian pada gambar ini, untuk menghemat tempat atau jika ruangnya sempit, angka ukurnya dapat diletakkan kiri kanan dari garis sumbu, dan garis ukurnya dapat ditarik sebagian saja dengan jarak yang lebih kecil. Ukuran terhadap bidang referensi. Jika sebuah benda mempunyai sebuah bidang referensi sebagai patokan pembuatan atau perakitan, ukuran-ukurannya harus dinyatakan terhadap garis referensi tersebut ya, seperti gambar ini. Jika diperlukan penunjukan bidang referensi secara khusus, perkataan-perkataan bidang referensi ya
harus dibubuhkan pada bidang bersangkutan, seperti gambar ini ya. Hal ini akan dibahas nanti. Susunan ukuran. Yang pertama, ukuran berantai. Ukuran berantai hanya boleh diterapkan bila mana kemungkinan pengumpulan toleransi tidak akan mempengaruhi persyaratan fungsional dari benda bersangkutan. Kemudian ukuran sejajar. Pemberian ukuran secara sejajar mempergunakan ukuran-ukuran terpisah untuk tiap elemen terhadap suatu garis referensi atau titik dasar. Bagaimana gambar ini? Kemudian ukuran berimpit. Untuk kesederhanaan dan ruang gambar yang terbatas, atau jika tidak menimbulkan persoalan kejelasan pembacaan, ukuran-ukuran beberapa unsur dapat ditumpangkan satu pada yang lain, seperti gambar ini. Ukuran kombinasi. Ini terjadi karena penggunaan ukuran berantai dan ukuran sejajar secara bersamaan. Ukuran dengan koordinat. Untuk proses-proses pembuatan tertentu, kadang-kadang lebih menguntungkan bila dipergunakan ukuran berimpit dalam dua arah, seperti gambar ini ya. Titik nol dari dasar bersama dapat berupa tepi dari benda, titik pusat dari sebuah lubang, atau sembarang unsur yang menonjol. Dalam hal-hal tertentu, penggunaan sebuah tabel yang menentukan koordinat-koordinat sekelompok titik pusat dari beberapa lubang, seperti gambar ini, lebih menguntungkan juga. Memberikan ukuran untuk bentuk-bentuk tertentu. Profil. Sebuah garis lengkung yang terdiri dari beberapa busur lingkaran mengutamakan pemberian ukuran dengan jari-jari dan kedudukan titik pusatnya, atau dengan garis singgung lengkungannya, sebagaimana gambar ini ya. Jari-jari atau diameter. Ukuran-ukuran busur pada umumnya dinyatakan oleh jari-jari. Jika sudutnya kurang dari 180 ya. Dan oleh diameter jika sudutnya lebih besar dari 180 derajat. Ukuran busur diberikan juga sebagai diameter walaupun sudutnya kurang dari 180 derajat, bila ukuran tersebut diperlukan untuk proses permesinan ya, seperti gambar ini. Benda kerja yang karena alasan simetris hanya digambar setengah diberi ukuran penuh ya, ini. Pada gambar ini menunjukkan contoh sebuah benda berbentuk silinder yang digambar setengah ya. Dalam hal demikian, tanda diameter di sini tetap harus dibubuhkan di depan angka ukurnya. Ukuran lubang dengan garis penunjuk. Ukuran lubang dapat ditempatkan di luar gambar tanpa garis bantu dan garis ukur seperti tampak pada gambar ini ya. Ukuran diameter bagian silinder dari benda kerja tersebut hanya dihubungkan dengan garis penunjuk. Garis penunjuk tersebut ujung permulaannya harus diberi titik bila berada dalam batas gambar dan harus diberi anak panah jika berada pada batas gambar.
Ukuran sudut. Garis ukur sudut dinyatakan dengan busur. Titik pusatnya pada titik sudut. Ujung pangkal pada kedua kaki sudut ya. Atau pada perpanjangannya. Kemudian yang kelima, ukuran untuk bagian yang sama. Bagian-bagian yang sama hanya diberi ukuran pada bagian satu bagian saja ya. Tetapi perlu diberi keterangan ini. Kemudian ukuran lubang. Lubang seperti baut, ulir, pen, paku keling, dan lain-lain. Dinyatakan dengan jumlah lubang melalui garis penunjuk. Ini ya. Elemen-elemen yang berjarak sama. Jika beberapa elemen berjarak sama atau disusun secara teratur, cara-cara berikut untuk penyederhanaan dapat dipakai. Pada bidang linier dapat ditentukan ya. Sebuah ukuran jarak boleh dicantumkan seperti gambar ini ya. Ini memberikan ukuran bagian-bagian yang berjarak sama. Pada lingkaran, jarak antar lubang dan elemen lain pada sebuah lingkaran dapat diberi ukuran seperti gambar ini ya. Ukuran jarak boleh ditiadakan bila dari gambar sudah cukup jelas ya, sebagaimana ini. Pada gambar ini adalah jika jumlah elemen tidak ditentukan. Ya, sedangkan pada gambar ini jika jumlah elemen ditentukan, misalnya untuk menghindari pengulangan. Untuk bagian-bagian yang bersusun ya, ukuran-ukuran dari tiap bagian sebaiknya dapat dipisahkan. Terima kasih.